Operasi Epic Fury telah menyaksikan AS melancarkan gempuran kekuatan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap rezim diktator Iran. Namun, entah bagaimana, AS masih memiliki banyak kekuatan tersisa. Mereka telah melepaskan sesuatu yang Iran harapkan tidak akan pernah mereka lihat di langit, dan itu menghantam Iran begitu keras sehingga pasti terasa seperti akhir dunia bagi rezim tersebut. Pesawat A-10 Warthog telah resmi dikerahkan dan siap mendukung setiap aspek operasi Epic Fury Amerika. Sebagian besar informasi yang perlu kita ketahui berasal dari satu unggahan. Pada 15 Maret, Komando Pusat AS, CENTCOM, menerbitkan serangkaian gambar di X disertai keterangan yang secara jelas menyatakan bahwa A-10, juga dikenal dengan julukan Warthog, sedang dikerahkan melawan Iran. A-10 Thunderbolt II Angkatan Udara AS menerima bahan bakar di udara saat mendukung operasi Epic Fury. A-10 Thunderbolt II dapat berpatroli selama berjam-jam, siaga, dan siap melaksanakan misi kapanpun dibutuhkan. Demikian pernyataan CENTCOM. Kemampuan untuk berdiam diri itulah yang menjadi kunci dari peran Warthog di Iran saat ini. Namun untuk saat ini, gambar-gambar yang dibagikan CENTCOM jauh lebih mengungkap daripada yang diklaim dalam keterangan. Pengisian bahan bakar di udara bukanlah inti beritanya. Yang menjadi sorotan utama adalah apa yang terlihat dibawa oleh Warthog dalam gambar-gambar tersebut. Pengakuan dari Angkatan Darat menyoroti hal ini, mencatat bahwa gambar-gambar CENTCOM mengungkapkan konfigurasi tempur Warthog, yang pada gilirannya memberi kita beberapa petunjuk tentang bagaimana pesawat itu digunakan melawan Iran. Senjata paling menonjol yang terlihat pada pesawat serang tersebut adalah roket berpemandu APKWS yang dikembangkan untuk memberi AS sarana berbiaya rendah untuk menyerang target seperti drone. Di samping roket-roket tersebut, tampak rudal AIM-9LM Sidewinder dan rudal udara ke darat AGM-665 Maverick. Jika dikombinasikan dengan APKWS, persenjataan ini memberi Warthog profil tempur yang sangat serbaguna. Inilah fleksibilitas dalam penerbangan. Warthog yang diungkapkan CENTCOM dilengkapi cukup banyak senjata untuk memungkinkan berbagai pilihan serangan dan pertahanan potensial. Artinya, pesawat serang ini tidak digunakan hanya untuk misi-misi terbatas. Pesawat ini dapat dipakai untuk berbagai tugas, mulai dari menyerang posisi milisi dan simpul militer penting di darat, hingga menghancurkan drone dan kapal-kapal serang cepat yang telah digunakan Iran untuk menimbulkan kekacauan di Selat Hormuz. Ditambah lagi kemampuan Warthog untuk berpatroli di udara. Untuk memahami mengapa hal itu penting, kita hanya perlu membandingkan pesawat serang ini dengan jet tempur yang telah digunakan AS untuk menghancurkan infrastruktur militer rezim Iran hingga saat ini dalam operasi Epic Fury. Jet tempur, terutama saat menyerang target di darat, hanya memiliki satu tujuan. Mereka masuk, menyerang, dan keluar secepat mungkin. Semakin tinggi jet tersebut dapat terbang, semakin kecil resiko manuver tersebut. Pesawat tempur yang terbang rendah di atas tanah lebih sulit dikendalikan saat menghindari rintangan karena kecepatannya yang sangat tinggi dan lebih mudah terdeteksi oleh radar pertahanan udara Iran yang tersebar. Sebaliknya, Warthog dapat berpatroli. Pesawat ini terbang lebih lambat, yang memberikan kontrol lebih bagi pilot yang terbang rendah dan dapat tetap berada di langit selama berjam-jam menunggu perintah untuk menyerang target baru. Artinya bagi AS, mereka mendapatkan lebih banyak pilihan. Pesawat tempur biasanya melakukan sorti yang sempit, sedangkan Warthog dapat tetap berada di langit menunggu perintah. Dan ketika perintah itu datang, pesawat ini dapat masuk, menyerang, dan kembali keluar lagi, sama seperti pesawat tempur. Tetapi jika masih memiliki persenjataan, Warthog dapat kembali berpatroli sampai perintah berikutnya datang. Inilah kunci kekuatan udara yang berkelanjutan. Dan hal ini dimungkinkan karena keberhasilan AS dan Israel dalam menghancurkan pertahanan udara Iran. Angkatan Pertahanan Israel (IDF) mengklaim telah menghancurkan 80% pertahanan udara Iran dalam beberapa hari pertama perang. Artinya, sekarang ada kantong-kantong udara yang luas dan relatif aman di atas Iran, yang tidak dapat dihantam secara efektif oleh rudal anti pesawat. Pertahanan udara Iran terlalu tersebar. Apa yang tersisa kemungkinan telah diposisikan ulang untuk melindungi beberapa target bernilai tinggi di daratan Iran, dan mereka tidak melakukan pekerjaan yang sangat baik.
Bagi pesawat serang seperti Warthog, superioritas udara yang telah diciptakan AS dan Israel di atas Iran memberikan peluang sempurna baginya untuk melakukan apa yang lebih baik daripada jet tempur, yaitu berdiam selama yang dibutuhkan lalu menyerang ketika target telah terdeteksi. Dalam beberapa menit, kita akan menggali lebih dalam tentang apa yang dapat dilakukan AS dengan A-10 Warthog-nya di Iran dan bagaimana kemungkinan mereka sudah menggunakannya. Tetapi sebelum itu, ada baiknya kita menggali lebih dalam tentang pesawat serang ini dan berbagai kemampuannya. Sehebat apapun pesawat ini, Warthog dirancang dengan tujuan khusus. Menurut Angkatan Udara AS, ini adalah pesawat pertama yang dirancang khusus untuk memberikan dukungan udara jarak dekat kepada pasukan di darat. Hal ini bukan masalah besar di Iran. AS belum mengerahkan pesawat ini di darat, meskipun kedatangan unit ekspedisi marinir AS yang berjumlah setidaknya 2.200 personil ke wilayah tersebut mungkin akan mengubah situasi dalam beberapa hari mendatang. Namun ini berarti Warthog secara tradisional dirancang untuk menyerang target di udara dan di darat yang dapat mengancam infanteri dan kelompok operasi khusus. Bayangkan menghancurkan tank dan menjatuhkan helikopter, dan Anda akan mendapatkan gambaran umumnya. Tetapi tanpa pasukan darat yang perlu dilindungi, Warthog memiliki kemampuan lain yang menjadikannya pilihan sempurna untuk digunakan dalam operasi Epic Fury seperti yang terjadi saat ini. Kemampuan melayang yang telah disebutkan sebelumnya sangat penting di sini. Begitu pula kemampuan pesawat ini di ketinggian rendah. Pesawat Warthog dapat beroperasi di bawah ketinggian 1.000 kaki, klaim Angkatan Udara AS, dan masih mempertahankan jarak pandang hingga 1,5 mil dalam kondisi tersebut. Masih banyak lagi keunggulannya. Warthog memiliki sistem pencitraan penglihatan malam yang memungkinkan pilot melakukan operasi dalam gelap. Berbicara tentang pilot, mereka dilindungi oleh pelindung titanium yang juga melindungi sistem kendali penerbangan pesawat. Tembakan langsung dari peluru penembus lapis baja atau proyektil berdaya ledak tinggi dapat ditahan hingga penetrasi 23 mm pada Warthog. Dan ada sistem manual yang terpasang untuk mendukung sistem kendali penerbangan hidrolik pesawat, memungkinkan pilot mendaratkan Warthog mereka bahkan jika mengalami kerusakan yang cukup parah hingga kehilangan daya hidrolik. Kemudian ada persenjataan dan jangkauan yang perlu dipertimbangkan. Warthog dapat terbang sejauh 800 mil dan mampu mencapai kecepatan maksimum 420 mph, yang sedikit lebih dari setengah kecepatan suara. Tentu saja tidak secepat jet tempur, tetapi jangkauan dan kemampuan berlama-lama di udara mengimbangi hal itu. Dari segi persenjataan, telah disebutkan 3 jenis senjata yang tampaknya dimuat pada setidaknya 1 pesawat Warthog yang beroperasi dalam operasi Epic Fury seperti yang terjadi saat ini. Roket berpanduan APKWS, rudal udara ke udara AIM-9LM Sidewinder, dan rudal udara ke darat AGM-65 Maverick. Selain itu, pesawat ini memiliki senapan Gatling laras 30 mm GAU-8A Avenger dan dapat membawa hingga 16.000 pound amunisi campuran. Bom Mark 82 dan Mark 84 dapat dimuat ke pesawat, begitu pula amunisi penyebar ranai, suar, chaff, Gemod, dan bom klaster pembakar. Kami telah memberitahu Anda bahwa Warthog itu serbaguna. Muatan potensial yang besar ini membuktikannya. Baik AS perlu menyerang target di darat atau di udara, Warthog mampu melakukan tugas selama dapat beroperasi di area di mana ancaman dari pertahanan udara telah diminimalkan. Mengatakan bahwa ini berlaku untuk Iran saat ini adalah pernyataan yang meremehkan. Dan Warthog juga dikenal sebagai penghancur tank di beberapa kalangan. Itu memberi Anda petunjuk tentang bagaimana performanya saat berhadapan dengan target bergerak di darat. Meskipun Iran tidak memiliki banyak alasan untuk menggunakan 2.675 tank atau 75.939 kendaraan yang dimilikinya dalam inventaris menurut standar kekuatan tempur global, akan sangat membantu bagi AS untuk mengetahui bahwa mereka memiliki Warthog dalam persenjataannya jika suatu saat mengerahkan pasukan darat. Namun saat ini, mendukung pasukan darat bukanlah tugas utama Warthog di Iran. Tujuannya adalah berpatroli dan menghancurkan, dan ada beberapa target yang dapat diserang oleh A-10 Amerika. Tetapi sebelum kita membahas lebih dalam, Anda sedang menonton Jejak Media. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol berlangganan agar Anda tidak pernah melewatkan video. Sekarang, kita telah banyak berbicara tentang apa yang dapat dilakukan Warthog beserta beberapa potensi penggunaannya di Iran. Mari kita bahas bagaimana AS mungkin menggunakan A-10 saat ini. Penggunaan potensial pertama mungkin terdengar aneh, tetapi ini juga merupakan contoh sempurna dari keserbagunaan Warthog.
Saat ini AS mungkin menggunakan pesawat serang yang oleh sebagian orang disebut penghancur tank untuk melindungi kapal perang di Selat Hormuz dan wilayah Teluk yang lebih luas. Itu adalah tugas lain yang tidak secara khusus dirancang untuk dilakukan oleh A-10, tetapi pesawat ini tetap mampu melakukannya. Bagaimana kita mengetahuinya? Pada 9 Februari, The War Zone menerbitkan beberapa foto yang menunjukkan sebuah Warthog melakukan latihan dengan USS Santa Barbara, kapal perang yang saat ini ditempatkan di wilayah Teluk. Ide di balik latihan ini tampaknya adalah memastikan bahwa Warthog dapat melindungi USS Santa Barbara dari ancaman saat kapal tersebut mencari ranjau di wilayah Teluk. Kemampuan semacam ini sangat penting mengingat apa yang sedang coba dilakukan Iran di Selat Hormuz saat ini. Jalur air tunggal ini, yang dilalui sekitar 1/5 dari penjualan minyak dan gas dunia melalui laut, sedang digunakan sebagai alat tawar-menawar oleh Iran. Kami akan menjelaskan beberapa metode yang digunakan Iran dan bagaimana A-10 juga dapat melawannya dalam beberapa menit. Terkait penempatan ranjau, Iran beberapa kali mengancam akan memasang ranjau di Selat Hormuz yang jelas merupakan upaya untuk menghentikan lalu lintas kapal tanker dan kontainer komersial dunia. Pada 10-11 Maret, CNN melaporkan bahwa sumber-sumber dekat dengan intelijen AS menyatakan Iran mulai memasang ranjau, dengan beberapa ranjau telah ditempatkan beberapa hari sebelum laporan tersebut. Beberapa hari kemudian, Reuters melaporkan komentar Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, yang mengatakan bahwa tidak ada bukti jelas bahwa Iran telah memasang ranjau di Selat Hormuz. Kita memiliki informasi yang saling bertentangan di sini, tetapi jelas bahwa ranjau di jalur air tersebut menjadi perhatian bagi AS. Jika ranjau sudah ada di sana, itu akan menjadi masalah yang perlu ditangani oleh kapal tempur dengan kemampuan pembersihan ranjau. Disinilah A-10 berperan. Jika latihan yang dilaporkan The War Zone menunjukkan sesuatu kepada kita, itu adalah bahwa AS yakin akan kemampuan Warthog untuk menghadapi drone, kapal cepat, dan ancaman lain yang mungkin dikerahkan Iran untuk menghentikan kapal pembersih ranjau Amerika melakukan tugasnya. Sekali lagi, kemampuan Warthog untuk berpatroli di udara berperan penting. Pesawat ini dapat tetap di udara cukup lama dan terbang cukup rendah dan lambat, sehingga mampu merespon ancaman terhadap kapal pembersih ranjau Amerika secara instan. Drone dan kapal cepat adalah dua masalah utama yang dapat diatasi A-10. Namun, di luar peran Warthog yang melindungi kapal pembersih ranjau Amerika, kita juga tidak boleh mengabaikan kemungkinan bahwa AS menggunakan A-10 untuk tujuan yang lebih ofensif. Warthog adalah platform serangan presisi jarak dekat dan pengakuan Angkatan Darat menegaskan hal itu, mengutip AGM-65 Maverick yang terlihat terpasang pada Warthog dalam foto CENTCOM sebagai bukti. Rudal-rudal ini memungkinkan Warthog mengenai tank dan kendaraan lapis baja, tentu saja. Namun mereka juga dapat menyerang target lain di darat seperti pertahanan udara Iran dan aset logistiknya, termasuk lokasi bahan bakar serta infrastruktur transportasi. Kata kuncinya tetap berkeliaran. Yang dimiliki AS dalam A-10 adalah pesawat yang dapat berdiam di wilayah udara yang relatif aman dan menembak target darat dari jarak jauh segera setelah target teridentifikasi. Dan bukan hanya target darat yang harus dikhawatirkan Iran. Pada 2019, National Interest mengklaim bahwa AS dapat menggunakan Warthog untuk menekan Angkatan Laut Iran. Mereka merujuk pada latihan simulasi dekat Florida pada 2017, di mana A-10 yang bergerak lambat dilatih mensimulasikan serangan terhadap puluhan kapal. Latihan semacam ini relevan dengan pembahasan kapal pembersih ranjau. Berkali-kali, A-10 telah diuji dan terbukti cocok untuk menghadapi ancaman Angkatan Laut, termasuk armada kecil kapal patroli dan kapal cepat yang mungkin dikirim Iran untuk mengancam kapal perang Amerika. Jadi, yang dimiliki AS adalah pesawat yang dapat berkontribusi pada penghancuran infrastruktur militer Iran di darat, sekaligus melumpuhkan aset Angkatan Laut di laut. Tidak buruk untuk pesawat yang beberapa kali coba diganti oleh jet tempur dan pembom siluman. Selanjutnya, drone. Salah satu ancaman berkelanjutan dari Iran terhadap AS dan kapal-kapal komersial di Selat Hormuz adalah persenjataan drone-nya. Iran memproduksi drone Shahed, jenis yang mungkin Anda kenal dari penggunaan Rusia di Ukraina dalam jumlah besar beberapa tahun terakhir. Iran telah mengerahkan drone ini terhadap AS, meskipun dalam skala yang lebih kecil daripada klaim awal. Serangan pesawat tak berawak Iran dilaporkan turun sekitar 95% dibanding hari-hari pertama operasi Epic Fury, tetapi itu tetap berarti ribuan Shahed pernah diluncurkan. Laporan menyebut lebih dari 2.000 unit diluncurkan dalam 6 hari pertama perang.
Penyebutan biaya rendah Shahed memberi petunjuk mengapa Warthog efektif sebagai mesin anti-drone. Forbes menjelaskan, Agustus 2025, bahwa sistem counter-drone yang diluncurkan dari udara, Fixed Wing Air Launched Counter Unaircraft Systems Ordnance atau FALO, telah disetujui untuk digunakan pada A-10. Artinya, A-10 dapat menarget pesawat tak berawak menggunakan APKWS. Karena A-10 mampu membawa banyak roket, pesawat ini sangat efisien untuk menjatuhkan pesawat tak berawak baling-baling yang relatif lambat, jenis yang banyak digunakan Rusia di Ukraina, dan menurut laporan sama dengan yang dipakai Iran. Sistem APKWS, yang mungkin Anda ingat sebagai salah satu senjata yang terlihat dalam foto CENTCOM, menjadi kunci strategi balasan Amerika. Singkatnya, AS memiliki banyak perangkat yang mampu menghancurkan drone Shahed Iran yang bergerak lambat. Rudal jelajah memang lebih cepat dan biasanya lebih unggul, tetapi menggunakan jenis senjata itu berarti AS menghabiskan ratusan ribu, bahkan jutaan dolar untuk menghancurkan drone yang biaya pembuatannya oleh Iran berkisar antara 20.000 sampai 50.000 dolar per unit, menurut majalah Time. Investor manapun akan mengatakan bahwa itu pengembalian investasi yang buruk. Menukar satu rudal dengan satu drone merugikan AS, karena Iran dapat memproduksi lebih banyak drone Shahed dengan sangat cepat, sementara AS menghabiskan persediaan rudalnya sendiri yang jauh lebih mahal. Tetapi dengan APKWS yang dapat ditembakkan dari Warthog, AS memiliki pembunuh syahid yang sempurna. APKWS memiliki biaya per unit sekitar 35.000 dolar, yang menempatkannya di kisaran biaya pembuatan drone Shahed. Sekarang setelah A-10 mampu menembakkan APKWS, sebagaimana dibuktikan oleh kompatibilitasnya dengan FALO, tampaknya logis bahwa AS akan menempatkan pesawat-pesawat ini untuk berpatroli di perairan Teluk Persia guna melumpuhkan ancaman drone Iran. Meskipun peluncuran drone Iran menurun karena pemboman berkelanjutan terhadap lokasi peluncuran, Anda juga dapat berpendapat bahwa Iran mungkin menyadari bahwa mereka hanya membuang-buang drone saat AS memiliki A-10 di udara. Pesawat Warthog dengan roket APKWS hampir selalu menang melawan Shahed. Hal yang sama berlaku untuk kapal cepat yang disebutkan sebelumnya. Iran telah menggunakan kapal-kapal ini bersama drone dan kapal permukaan tak berawak untuk menyerang kapal-kapal komersil di Selat Hormuz sejak operasi Epic Fury dimulai. Menurut The New York Times, Iran telah menyerang setidaknya 16 kapal hingga 12 Maret, dan mungkin ada lebih banyak lagi sejak saat itu. Meskipun kita mungkin berasumsi A-10 Amerika saat ini fokus pada perlindungan kapal perang dan kapal pembersih ranjau, sangat mungkin pesawat-pesawat ini akan segera menjadi bagian penting dari strategi Amerika untuk membersihkan Selat Hormuz. Masuk akal. Pertama, A-10 melindungi kapal-kapal pembersih ranjau saat mereka bekerja. Setelah ranjau disingkirkan, A-10 berpatroli di selat dan bertindak sebagai pengawal kapal-kapal komersil. Posisinya sangat tepat untuk menghancurkan kapal cepat dan drone. Tetapi mungkin yang lebih penting adalah pesan yang dikirim ke Iran sekarang setelah A-10 terlibat. Salah satu tujuan operasi Epic Fury adalah melemahkan seluruh aparat keamanan rezim Iran. Dengan menampilkan A-10 mengisi bahan bakar di dekat Iran, AS memberitahu rezim bahwa mereka menjalankan kampanye serangan udara berlapis yang melibatkan berbagai jenis pesawat tempur, diterapkan sesuai kebutuhan. Sistem pertahanan udara Iran kini begitu hancur, sehingga A-10 dapat menjalankan tugasnya untuk berpatroli dan menyerang. Itu berarti hari-hari buruk yang lebih banyak akan datang bagi Iran. Presiden AS Donald Trump telah mengatakan hal serupa. Pada 13 Maret dilaporkan bahwa Iran akan dihantam sangat keras selama minggu berikutnya. Rezim Iran pasti bertanya-tanya seberapa keras lagi mereka bisa dihantam. Hexet mengatakan bahwa AS telah menghantam 15.000 target musuh selama operasi Epic Fury. Sekarang setelah Warthog digunakan, lebih banyak target darat, laut, dan udara berada dalam risiko. Selain itu, AS memiliki platform serbaguna yang dapat membantu mereka bergerak lebih jauh ke fase operasi berikutnya, membuka kembali Selat Hormuz, dan menghilangkan pengaruh terakhir Iran. Warthog mungkin tua. Bagi sebagian orang di militer AS, pesawat ini bahkan mungkin tampak usang. Tetapi Iran berharap tidak akan pernah melihat A-10 di langit. Keberagaman penggunaan pesawat ini seperti yang ditunjukkan dalam video inilah alasannya. Sebelum operasi Epic Fury, perang dengan Iran mungkin dianggap sebagai pemicu potensial perang global. Runtuhnya Iran akibat kekuatan militer Amerika mungkin mengubah kemungkinan itu. Namun ada 5 konflik lain yang dapat memicu perang global pada 2026, dan kami telah membahas semuanya dalam video kami.
Tonton video tersebut untuk mempelajari lebih lanjut. Dan jika Anda menyukai laporan ini, pastikan berlangganan Jejak Media untuk analisis kami tentang langkah-langkah terbaru yang dilakukan AS di Timur Tengah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.